tak dipanggil timnas Indonesia, Ipar Jenner berikan reaksinya. Kabar buruk, Jordi Amat cedera jelang timnas Indonesia hadapi Brunei Darussalam. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, PSSI telah mengumumkan 25 nama yang dipanggil pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 25 pemain itu, tidak ada nama kapten timnas Indonesia Fahrudin Arianto, yang berarti tugas memimpin skuad Garuda akan dialihkan kepada Asnawi Mangkualam. Iya, Asnawi Mangkualam bisa dikatakan resmi menjadi kapten timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam di dua laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Asnawi sendiri dalam beberapa pertandingan terakhir timnas senior memang dipercaya oleh Sintayong untuk menjadi kapten. Padahal dulunya pelatih asal Korea Selatan itu selalu mempercayakan ban kapten kepada Fahrudin Arianto. Fahrudin Arianto telah dipercaya Sintayong menjadi kapten timnas Indonesia sejak awal 2022, seperti saat di kualifikasi Piala Asia 2023, laga uji coba hingga Piala AFF 2022. Kendati demikian, pada 2023 ini posisi Fahrudin Arianto di lini belakang mulai tergantikan oleh Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot. Alhasil ban kapten pun dipindahkan kepada Asnawi Mangkualam. Pemain Zonam Dragon itu sebelumnya juga dipercaya menjadi kapten pada Piala AFF 2020. Lalu 2023 ini ban kapten itu kembali ke lengan Asnawi Mangkualam. Asnawi menjadi kapten timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret dan Juni 2023, termasuk saat Garuda takluk 0-2 dari Argentina. Terbaru, ia memimpin timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan pada September lalu. Sejatinya ditunjuk Asnawi Mangkualam menjadi kapten timnas Indonesia bukan hal yang mengagetkan. Meski masih banyak pemain yang lebih senior dari Asnawi seperti Mark Klok atau Ricky Kambuaya, pemain berusia 24 tahun itu tetap lebih layak menjadi pemimpin Garuda asuhan Sintayong. Sebab perlu diketahui, Asnawi merupakan pemain dengan jumlah caps terbanyak di timnas Indonesia asuhan Sintayong. Tercatat, Asnawi dan Pratama Arhan telah bermain di 30 pertandingan di bawah asuhan mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Hal itu membuktikan betapa percayanya Sintayong kepada Asnawi. Jadi menarik tentunya melihat aksi Asnawi dan kawan-kawan saat menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Alasan kenapa Stefano Lillipali tidak masuk ke skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pertanyaan besar netizen. Pasalnya, Stefano Lillipali memiliki statistik luar biasa di Liga 1 musim ini. Tercatat, pemain Borneo FC itu telah bermain dalam 14 laga dengan menorehkan 6 gol dan 6 assist. Catatan ini menjadikan winger 33 tahun itu sebagai pemain lokal paling produktif di Liga 1, mengalahkan Ramadan Sananta yang baru mencetak 5 gol. Tidak hanya itu saja, Lillipali juga menjadi pemain lokal paling kontributif dengan 6 asisnya, yang mengalahkan jenderal lapangan tengah Persib Bandung yaitu Mark Klok. Melihat catatan tersebut, tak ayal para netizen mempertanyakan keputusan Sintayong tidak memanggil Lillipali. Kejadian seperti ini sebenarnya bukan kali ini saja menimpa Lillipali. Sebelumnya, pada agenda FIFA Matchday bulan Juni menghadapi Palestina dan Argentina, pemain yang pernah membela FC Utrecht ini juga tidak sekalipun dimainkan. Pada saat itu tidak dimainkannya Lillipali juga menjadi polemik. Terlebih, Sintayong lebih gemar memasukkan Witan Sulaiman dan Dendi Sulistiawan di babak kedua yang pada akhirnya kurang membuahkan hasil. Namun pada saat itu staf kepelatihan timnas Indonesia Nova Arianto menjelaskan bahwa main atau tidaknya seorang pemain adalah murni kebutuhan dari taktik sang pelatih. Menilik pernyataan tersebut dapat disimpulkan jika alasan paling mungkin kenapa Stefano Lillipali tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah kebutuhan tim atau taktik dari Sintayong itu sendiri. Bagi pelatih sekelas Sintayong, segala keputusan tentu telah melalui pertimbangan yang matang. Seperti tidak dipanggilnya Stefano Lillipali, pelatih asal Korea Selatan itu tentu sudah memikirkan segala resiko yang akan terjadi. Gelandang muda Arema FC Arkan Fikri jadi temuan baru Sintayong untuk timnas Indonesia.
Arkan Fikri masuk dalam daftar 25 pemain yang berlaga melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia. Dia sebelumnya jadi salah satu pemain andalan Sintayong di timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23. Diprediksi ini adalah langkah pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memberikan menit bermain pada pemain mudanya. Menariknya, dalam 2 pertandingan skuad Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 lalu, Arkan selalu jadi andalan. Dia tampil penuh sejak menit pertama saat melawan timnas Taiwan dan Turkmenistan. Arkan bermain penuh dalam 90 menit dan tidak tergantikan selama pertandingan. Selain itu, posisinya juga berubah dari gelandang serang menjadi gelandang tengah. Keputusan Sintayong bisa dibilang tepat karena pemain Arkan Fikri cukup solid saat mendapatkan kepercayaan di lapangan. Jauh sebelum ke timnas U23 Indonesia, Sintayong sudah mencium bakat Arkan Fikri. Dia juga memanggil pemain muda tersebut ke timnas U19 Indonesia. Arkan saat itu bermain di Piala AFF U19 2022 dan mendapatkan menit bermain yang cukup. Dari 5 laga yang dijalani skuad Garuda Nusantara, dia hanya absen 1 pertandingan. Sukses mencuri hati Sintayong, Arkan kemudian dibawa ke timnas U20 Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Demi persiapan yang matang, pemain muda ini menjalani TC jangka panjang di bawah didikan pelatih berusia 52 tahun tersebut. Bisa dibilang dia adalah satu pemain yang ditemukan Sintayong dan terus dibawa berkembang melalui timnas kelompok umur. Meski harus berjuang untuk debut di timnas Indonesia, pemilihan Arkan Fikri oleh Sintayong diprediksi memiliki tujuan yang baik. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner memberikan respon usai dirinya tak dipanggil timnas Indonesia. Pencoretan gelandang FC Utrecht ini disebabkan lantaran ia dibekap cedera. Ivar Jenner tidak masuk dalam 25 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera. Absennya nama Ivar Jenner di skuad timnas Indonesia tentu membuat heboh penikmat sepak bola tanah air. Pasalnya, dia tampil impresif bersama timnas Indonesia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23. Kala itu, Ivar berhasil mencetak 1 gol dan 2 assist dari 2 pertandingan. Berkat kontribusinya itu, ia berhasil mengantarkan timnas Indonesia U23 menembus putaran final turnamen yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 mendatang. Meski melewatkan persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun Ivar Jenner berjanji bakal kembali dalam waktu dekat. Segera kembali, sampai jumpa, kata Ivar Jenner dikutip dari Instagram pribadinya. Kabar tidak menggembirakan datang dari Johor Darul Ta'zim ketika mereka bersaing melawan BG Fatum United dalam pertandingan Liga Champions Asia. Jordi Amat, bek andalan timnas Indonesia, mengalami cedera selama pertandingan ini. Cedera yang diderita Jordi Amat terjadi pada menit ke-37, tetapi dengan gigih dia tetap bertahan hingga jeda pertandingan. Setelah jeda, pelatih JDT Esteban Salori akhirnya memutuskan untuk menggantikannya dengan Feroz Bahrudin. Meskipun JDT berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 4-2, mereka mungkin harus membayar mahal dengan potensi kehilangan Jordi Amat. Situasi ini juga menjadi berita yang tidak menggembirakan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Jordi Amat sangat diandalkan untuk tampil dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Jordi Amat termasuk dalam skuad yang telah dipilih oleh pelatih Sintayong untuk 2 pertandingan melawan Brunei Darussalam tersebut. Sebanyak 25 pemain diharapkan untuk berkumpul mulai dari tanggal 9 Oktober 2023. Jordi Amat telah menjadi pemain kunci dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia sejak berakhirnya Piala AFF 2022. Dia tampil selama 90 menit penuh dalam 2 pertandingan melawan Burundi pada bulan Maret, serta dalam pertandingan melawan Argentina dan Turkmenistan. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.